Meski sudah berpisah, nyatanya hubungan Sule dengan Natalie Holscher terbilang baik-baik saja. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Natalie, yang secara terbuka mengundang mantan suami untuk dapat menjalin silaturahmi dengan berkunjung ke rumahnya. Namun kendati demikian, nyatanya hal itu diungkapkan oleh Natalie lantaran Sule yang diduga jarang datang untuk berkunjung dan lebih memilih untuk melakukan video call. Lantas, seperti apakah hubungan Natalie dan Sule hingga sampai saat ini? Dan seperti apa reaksi Sule mengenai hubungannya dengan Natalie saat ini? Hubungan baik-baik aja gitu. Yang penting mah main aja ke rumah, udah intinya mah begitu ya. Kalau sama Putri deh? Apa? Kalau sama Teteh? Sama Teteh baik-baik aja. Yang penting main ke rumah itu aja. Itu kan nggak tertuju sama siapapun gitu. Aku juga nggak ngomong ke siapa-siapa gitu loh. Yang penting kalau itu ada seseorang, yang penting main aja ke rumah, udah intinya begitu. Jangan banyak cap cip-cup, yang penting datang aja dulu. Belum pernah main ke rumah sih semenjak pindah ke Jakarta. Tapi udah ada kabar kan kakak pindah rumah gitu, udah di Sherlock. Udah di Sherlock, udah. Sering video call ya, Teh? Video call nggak terlalu sering sih, mungkin TikTokan dia sering. Iya sih, ada lah omongan kayak begitu. Cari yang ya mungkin perhatian dari anak lah ya, dari semua anak. Tapi dengan seperti ini anak-anak bisa lebih dekat. Terus setiap saat kita rame terus di grup gitu kan, sama pacar-pacarnya, sama di grup gitu. Jadi saya juga sengaja pacarnya saya masukin ke situ biar nggak ketemu terus, dia kan bisa di grup. Ngapain ketemu, udah ada di grup kan itu. Ya jadi yang biasanya ketemu tiap hari gitu kan bisa seminggu sekali gitu. Lah ya harus baik sama saya, sama Mas aja saya baik. Harus baik kita mah. Jangan kata orang, mendengar kata orang begini kita langsung benci kan gitu. Yang bahaya tuh itu. Jadi mendengar dari orang lain, langsung benci, langsung melakukan sesuatu, langsung memberikan sebuah keputusan. Nah itu yang paling bahaya. Jadi ya kita harus baik lah sama siapa. Nah tuh kalau support namanya juga bapak, always forever selalu lah. Kalau untuk anak-anak malah. Alhamdulillah Iki juga sekarang lagi keliling Indonesia, gitu kan. Nanti Oktober mau konser di Malaysia juga, jadi udah jarang di rumah. Ya untungnya zaman sekarang ya kita bisa video call bersama. Ya saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun. Mensupport, bagus lah kalau kayak begitu. Gitu. Ya tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan lah. Ya pastinya yang lebih baik dari saya lah. Ya kan? Harus lebih baik dari saya gitu. Kalau menurut dia saya tidak baik, kan itu. Tapi kalau untuk nggak ada, jalanin aja, nggak usah trauma nantinya kalau kita bilang trauma tahu-tahu nikah kan malu sendiri. Ya kan, jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang deket ya alhamdulillah ya kan. Kita mah tinggal yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban ya kan. Tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT, tanggung jawab ya kan. Itu semuanya juga ya 5 syarat. Tanya deh Abdul Somad ya. Ada 5 syarat kan tuh dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan? Itu mah rahasia lah. Rahasia kalau untuk anak mau udah saya siapin semua kok. Kan aja rumah udah dikasih. Rumah, mobil udah. Mau apa lagi? Kalau kebutuhan yang lain-lainnya, kalau untuk sekolah dan yang lain-lain tetap tanggung jawab lah. Tenang lah, buat apa harta mah bisa dicari. Nggak perlu direpotin kayak begitu. Ya iyalah masa udah bisa mau akrab terus. Karena anak aja. Karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah IG follow-followan biasa lah, nggak usah di-unfollow lah gitu. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apalah. Iya udah bisa joget-joget itu satu, terus udah bisa gini, udah bisa ngomong juga, udah mulai dikit-dikit, udah bisa ngomong teteh, udah diajarin teteh, terus apa lagi ya? Bunda, gitu udah bisa. Ya iyalah, pastilah, kangen banget lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah kalau untuk itu. Nggak tentu, kadang kan Ajamnya juga ikut syuting, terus kadang lagi di mana. Mungkin kalau mau ketemu Ajam nunggu dari mamanya lah. Mamanya nih Ajam lagi di rumah gitu. Tapi kadang-kadang juga kan dia juga sibuk, nggak ngasih tahu.
ya untungnya ada yang ngasuh kan sama saya sama Wati lah. Ya kalau khawatir pastilah namanya orang tua. Soalnya masih bayi lah. Setiap hari. Saya setiap hari sama anak-anak yang dari mamanya dulu juga setiap hari kalau lagi nggak ketemu. Ngeliat Azam sekarang udah aktif gitu. Gimana, Kang? Ya seneng lah, siapa yang nggak seneng. Kakak-kakaknya juga seneng, alhamdulillah. Nggak dibatasin mau kapan saja. Cuman kan jarang di rumah juga. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ngabarin ke Wati kalau misalkan Ajam lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, sayanya kerja. Kadang-kadang sayanya pengen ke sana, Ajamnya lagi kerja gitu. Kasihan sama saya. Ya kalau muka saya memang begitu. Dari dulu juga emang begitu. Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat, dan yang lain-lain ya kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh oh iya bener juga ya gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya kan. Jadi dibawa santai aja lah, nggak usah dihujat nangis gitu kan. Nggak perlu lah kayak gitu. Justru seneng artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Deket, wah banyak. Sama produser, sama kreatif, sama kalian juga. Belum lah. Masa baru berapa bulan udah punya pasangan lagi gimana sih? Terlepas dari hubungan baik yang terus dijalin oleh Sule dan juga Natalie, kini wanita keturunan Belanda itu dikabarkan masih nyaman dengan statusnya sebagai single mother. Namun, seperti yang diketahui sebelumnya, Natalie memang sempat dilamar oleh Faris yang merupakan kerabat lama dari ibu anak satu itu. Seolah mengesampingkan adanya momen tersebut. Nyatanya, Natalie justru mengungkapkan jika dirinya kini tengah fokus dalam berkarir, sebagaimana dirinya yang bertekad untuk menjadi seorang pengusaha. Lantas, benarkah rasa traumalah yang membuat Natalie ogah memikirkan pasangan? Dan benarkah pula jikalau Natalie mempunyai trauma dengan pria berambut panjang? Ya kalau kegagalan sih kayaknya ya memang kegagalan kemarin. Kalau trauma, mungkin aku trauma rambut gondrong kali ya. Kalau bercanda. Rambut gondrong, yang penting rambutnya jangan gondrong, udah itu aja. Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Itu. Kadang kalau misalkan lagi syuting dekat terus sore pulang, Ajam ada di rumah nggak? Ada, aduh gue kesana gitu. Kalau aku sih pengennya ya udah pengusaha aja, tapi kan kita nggak tahu ya rencana yang di atas tuh kayak gimana gitu. Target belum, aku masih mau sibuk cari cuan-cuan. Yuk masuk yuk cuan yuk. Target aku tahun ini ya pengen sibukin diri, perbaikin diri juga, terus juga pengen terjun juga ke bisnis itu juga gitu. Karena kan di entertain kita juga nggak tahu kan gitu. Jadi pengen belajar sesuatu hal yang baru aja.